Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil PPT saya dengan tema perspektif global dari visi geografi, sejarah, dan ekonomi. Untuk tema yang akan dibahas ada 3. Yang pertama, perspektif global dari visi geografi, perspektif global dan visi sejarah, perspektif global dan visi ekonomi. Yang pertama kita akan membahas tentang perspektif global dan visi geografi. Baik, geografi adalah ilmu yang mengkaji aspek-aspek keruangan dengan berbagai fenomena dalam konteks keruangan. Nah, ruangan yang dimaksud dalam kajian geografi ini yaitu permukaan bumi yang terdiri dan 3 dimensi yang dapat dirinci menjadi muka bumi yang berupa darat dan perairan serta ruang udara di atasnya. Nah, pemahaman bumi ini secara konstan, baik dan ukuran dan jaraknya tidak mengalami perubahan. Nah, ruang permukaan bumi yang luas ini dapat dikelompokkan dalam tingkat lokal, regional, dan tingkat global. Nah, dengan demikian, perspektif global adalah perspektif keruangan yang secara bertahap dan perspektif lokal, rasional, sampai pada perspektif global. Di sini kita perlu mengetahui apa itu perspektif geografi atau keruangan. Nah, perspektif geografi atau keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenan dengan fenomena proses dan masalah keruangan permukaan bumi, baik pada masa lampau, masa kini, dan terutama masa yang akan datang. Nah, untuk memahami perspektif geografi atau keruangan digunakan pendekatan sejarah yang mempunyai kemampuan memprediksi ke masa depan. Di sini kita akan membahas tentang perspektif lokal. Nah, perkampungan yang satu dengan yang lain menjadi bersambung. Nah, membentuk perkampungan yang lebih luas dari perkampungan-perkampungan semula. Di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antar penduduk dan saling ketergantungan atau interdependensi. Nah, barang-barang kebutuhan sehari-hari. Lanjut, Kak. Di sini ada gambaran perkembangan demikian mengisyaratkan bahwa perspektif geografi yang Anda gunakan tidak lagi hanya sebatas ruang perkampungan, melainkan telah berkembang pada kawasan atau wilayah yang lebih luas. Nah, fenomena ini tidak hanya terjadi pada kampung yang berkembang sebelumnya, Kak. Kampung yang berkembang menjadi kota kecil, kemudian kota kecil menjadi kota besar, dan seterusnya. Nah, kalau kita mengevaluasi perkembangan kota-kota dan dari waktu ke waktu akan terlihat satu perkembangan yang linear. Nah, di sini kita perlu melihat pendapat para ahli. Di sini menurut W.J. Waworento dan Syarif Puradimanja dan Uton Rutman. Prisma tahun 1972 halaman 7 hingga 12. Nah, terjadi karena adanya 3 peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain. 3 peristiwa yang menjadi penyebab proses urbanisasi adalah yang pertama perpindahan penduduk ke pedesaan ke perkotaan, perluasan areal atau kawasan kota, dan perubahan cara hidup sebagai orang kota. Baik, kita masuk pada perspektif rasional. Nah, perspektif rasional menurut Peter Hange tahun 1975 halaman yang ke-6 adalah bagian dari permukaan bumi, baik alamiah maupun binaan manusia yang membedakannya dan areal yang ada di sekitarnya. Wilayah dapat dibedakan berdasarkan ukuran yang bervariasi. Indonesia mulai dan wilayah kabupaten meningkat ke wilayah provinsi, lebih luas lagi wilayah kawasan timur Indonesia, lebih luasnya lagi kawasan ASEAN, kawasan Asia Afrika, dan seterusnya.
kita masuk dalam perspektif global. Nah, perspektif global adalah keuangan yang paling luas atau mendunia. Nah, berdasarkan analisis perspektif global atau perspektif keuangan, penggundulan hutan yang terjadi secara rasional di kawasan tertentu di permukaan bumi, pencemaran udara yang berlebihan di kawasan tertentu tidak hanya berdampak negatif pada kawasan yang bersangkutan, melainkan juga berdampak global bagi seluruh dunia. Nah, pemasangan global yang telah menjadi kepedulian pakar-pakar lingkungan dan pakar klimatologi merupakan contoh perspektif global dari kajian geografi. Baik, pembahasannya yang berikut tentang perspektif global dan visi sejarah. Lanjut, Kak. Di sini kita melihat pendapat para ahli. Menurut ahli Immanuel Kant pada abad ke-18 mengemukakan bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dui tunggal. Maksudnya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu pada interogatif temporal, kapan terjadi pertanyaan ini belum lengkap bila tidak dilengkapi dengan pertanyaan interogatif spatial, yaitu di mana tempatnya terjadi. Dalam hal ini, dimensi temporal atau waktu dengan dimensi spatial atau tempat saling melengkapi komplementer. Kedekatan domain secara sejarah dan geografi, laksana panggung dan lokan. Geografi adalah pentas bagi sejarah, sebaliknya sejarah adalah lakon bagi geografi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap peristiwa selalu terjadi di atas permukaan bumi. Sebelumnya, Kak. Baik, perspektif sejarah atau waktu tidak hanya selalu dipandang dari dimensi masa lampau, tetapi juga masa kini dan masa yang akan datang. Nah, memahami sejarah masa lampau berarti menata dan memperbaiki kehidupan masa depan melalui sebuah perencanaan agar lebih baik lagi. Nah, bukankah belajar dan pengalaman masa lampau, kita akan menjadi bijaksana lebih dulu dalam menatap ke masa depan dan tidak akan mengulangi keliruan yang sama. Perspektif global dalam sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan globalisasi ke hadapannya. Baik, di sini ada contoh bangunan sejarah. Nah, contoh bangunan sejarah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh-tokoh agama, para nabi dan rasul yang tidak hanya berpengaruh terhadap umatnya pada saat mereka masih hidup di kawasan lingkungannya, masa itu melainkan tetap menjadi pola perilaku dan teladan secara global. Yang kedua, tokoh sejarah. Bahkan tokoh dunia yang demikian itu menjadi sorotan perspektif global, bukan hanya dari sudut pandang sejarah, melainkan juga dari sudut pandang ilmu lainnya. Yang ketiga, bangunan bersejarah seperti Ka'bah dan Masjid Haram di Mekah, piramida di Mesir, tembok besar di Cina, Masjid Taj Mahal di Agra atau India, dan Candi Borobudur di Indonesia, yang merupakan beberapa bangunan keajaiban dunia. Tidak hanya bernilai dan bermakna sejarah, melainkan memiliki nilai global yang mempersatukan umat. Lanjutannya, yang keempat, berbagai perang di berbagai kawasan, terutama Perang Dunia yang tercatat sebagai peristiwa sejarah, tidak hanya dilihat dari dahsyatnya penggunaan senjata dan ngerinya pembunuhan umat manusia, namun dilihat dari sudut pandang global dapat diungkapkan nilai dan makna kemanusiaannya. Yang kelima, pertemuan internasional yang bernilai dan bermakna sejarah seperti antara lain Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang terkenal dengan Semangat Bandung,
telah meningkatkan kesadaran masyarakat Asia Afrika akan haknya sebagai umatnya memiliki hak untuk berdaulat di negerinya sendiri. Pembahasan yang berikut yang masuk dalam perspektif global dan visi ekonomi. Di sini kita juga perlu melihat menurut para ahli di sini yang kita perlu melihat menurut ahli H.W. Ark dan Gerardo P. Sikat tahun 1991 halaman yang ketiga mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu ilmiah yang mengkaji bagaimana orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, maka tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Nah, berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang, hari ini, dan penggunaan hari esok atau masa depan. Lanjut, Kak. Nah, berdasarkan konsep yang sudah kita bahas terlebih dahulu tentang ilmu ekonomi menyangkut berbagai aspek yang meliputi ada 5 aspek, yaitu yang pertama, menentukan pilihan, yang kedua, keinginan yang tidak terbatas, yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka, yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya, dan yang terakhir, penggunaan hari ini dan hari esok. Nah, di sini perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatas bahkan langka, sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Nah, dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, kita mengetahui bahwa alam semesta ini telah banyak menyediakan berbagai macam bahan yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan. Tetapi, tidak semua sumber daya alam tersebut bisa kita manfaatkan secara langsung untuk mencukupi kebutuhan kita. Semua sumber daya yang diperoleh perlu kita olah lebih dahulu melalui proses produksi. Nah, produksi adalah setiap kegiatan yang ditunjukkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, pengertian produksi menurut ilmu ekonomi tidak hanya terbatas pada upaya penciptaan barang atau jasa saja yang terkesan sempit. Pengertian produksi didefinisikan sebagai setiap tindakan yang ditunjukkan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Udin S. Wiranata Putra, 2003, halaman 63. Nah, di sini kita perlu lihat barang-barang yang dihasilkan dalam suatu proses produksi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu barang yang pertama, barang-barang yang langsung dapat memuaskan pemakai atau konsumen yang disebut barang konsumsi. Yang kedua, barang-barang yang sengaja diproduksi untuk proses produksi selanjutnya atau tidak menghasilkan barang-barang yang disebut barang-barang produksi. Di sini kita perlu mengetahui apa itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dihasilkan oleh daerah tertentu. Nah, sumber daya alam dirinci menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya migas dan batu bara. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis penggunaannya sekali pakai, sehingga persediaannya semakin terbatas. Nah, di sini ada masalah besar yang kita hadapi sekarang adalah penduduk dunia telah sampai pada tingkat ketergantungan terhadap hasil teknologi sebagai penopang kehidupannya secara berkelanjutan. Namun penerapan praktis teknologi dan intervensinya dalam penopang kehidupan akan merusak sumber daya alam yang ada.
Nah, di sini ada 3 masalah pokok. Yang pertama, harus menguasai teknologi. Yang kedua, menstabilkan pertumbuhan penduduk. Dan yang ketiga, mengembangkan tatanan sosial yang mampu hidup produktif dan memelihara keseimbangan ekosistem. Nah, pencemaran moral dan penyimpangan dari aturan yang berlaku terhadap ketentuan pengembangan serta pemanfaatan lingkungan seakan-akan terabaikan. Nah, mari kita hidupkan kembali kearifan lokal dan kecintaan terhadap keindahan pada diri masing-masing serta menularkan untuk keluarga, lingkungan sekitar kita dan masyarakat. Dalam perspektif global yang penuh dengan kesenjangan, masalah dan tantangan berupa ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun lingkungan hidup, pengembangan dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamatan lingkungan dan kehidupan umat manusia. Untuk menghadapi perspektif global di bidang ekonomi, dengan kehadiran pasar bebas, beralihnya kawasan ekonomi maju, dan Atlantik ke Pasifik, dan kebangkitan ekonomi Asia Afrika, bangsa Indonesia perlu lanjut, Kak. Nah, tantangan dalam bidang ekonomi tidak akan kunjung reda. Penyiapan sumber daya manusia sebagai generasi muda, Indonesia menghadapi abad ke-21 terus dimantangkan arus globalisasi yang telah berada di depan mata perlu disikapi dengan penyiapan mental wirausahaan dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Sekian dan terima kasih hasil presentasi PPT saya.